Kalau kamu sering buntu, khususnya saat mencari ide hook untuk kontenmu, kamu harus nonton video ini karena di video ini kita akan bahas terkait itu. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id, dan di video kali ini kita akan membahas gimana cara teman-teman di sini mengatasi kebuntuan saat mencari ide konten, ya, khususnya hooknya ya, buat konten teman-teman. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin kebuntuan, itu adalah sebenarnya hal yang wajar, yang manusiawi ya, karena, proses kreatif itu sebenarnya kalau dipaksa setiap hari, pasti akan ada titik jenuhnya, ya. Cuman kalau kita ngomongin itu dalam sebuah kepenulisan, itu biasanya dinamakan writer's block. Ya, ini biasanya writer itu relate ya. Jadi kebuntuan menulis. Nah, kebuntuan menulis itu apa? Jadi keadaan ketika penulis merasa kehilangan kemampuan menulis atau tidak menemukan gagasan baru untuk tulisannya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bikin konten, udah sering bikin konten pasti ada titik jenuh, titik benar-benar buntu, dan teman-teman di sini nggak dapat inspirasi. Biasanya pekerja kreatif ya, nggak hanya penulis saja, tapi desainer, video editor itu pasti ada ya. Nah, ada beberapa cara teman-teman sebenarnya yang bisa kamu lakukan agar kamu di sini bisa mendapatkan ide-ide baru, khususnya untuk mencari ide-ide baru yang lebih kreatif. Jadi, ini saya list menjadi 3 ya. Saya akan berhitung satu-satu. Yang pertama, kemungkinan teman-teman buntu itu ada 2. Antara teman-teman memang benar-benar buntu atau teman-teman kurang referensi dan riset, ya. Yang kedua gunakan AI, sama yang ketiga 5W1H. Ya, jadi kita akan bahas dulu yang pertama. Jadi kadang-kadang kita buntu itu bukan karena teman-teman memang ya butuh, tapi memang karena teman-teman kurang mengisi banyak informasi untuk kepala teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang kita misalkan, "Oh, aku bingung nih mau bikin konten apa." Kemungkinan ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk teman-teman mencari referensi baru. Yang pertama, teman-teman harus sering scrolling sosial media. Entah itu kayak teman-teman buka sosmed atau teman-teman baca-baca iklan, ya, untuk topik yang teman-teman tuju. Jadi paling gampang teman-teman bisa buka ad library yang di Meta. Oke, kalau TikTok TikTok, TikTok apa ya, TikTok Creative Center kayaknya. Nah, ini TikTok Creative Center. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat di sini nih, orang-orang itu bikin hook kayak gimana sih? Misalkan apa, kamu mau jualan apa? Misalkan sambal. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, iklan-iklan orang-orang itu kayak gimana. Oh, TikTok baik juga ya, datanya ditunjukin ya. Kalau Meta kayaknya nggak ditunjukin. Jadi teman-teman bisa lihat, ya. Cuman ini nanti kalau suaranya bocor, ya kita minta editor untuk sensor ya. Nah, ini nih, kita lihat nih. Oke, kita lihat iklan yang seperti ini. Itu kalau dari, conversion rate, ya, kita bisa lihat video retention nggak ya? Konversi nggak bisa ya? Remain ini apa nih? Oh, ini retention. Nah, ini nih kalau kita lihat nih, sampai 6 sampai 12 detik ya, orang nonton videonya, ini videonya berapa menit? Oke, video 1 menit ya. Jadi kalau 12 detik pertama ke 18 ini sebenarnya menurut saya sih nggak terlalu, ini ya, nggak terlalu hancur banget ya. Cuman dia di 1 sampai 6 detiknya lumayan drop ya. Coba kita lihat yang lain ya. Mmm, kita lihat, aduh, nggak usah buka yang lain. Ini. Oh, ini juga drop-nya lumayan ya. Coba ya, apa ya? Oke, let's say inilah ya, misalkan ya, karena terlalu banyak. Biasanya kita akan lihat nih, oh, hook kayak gini tuh hook-nya kayak gini, jadi ada orangnya, conversation gitu, terus ada subtitle-nya di bawah yang besar, dengan headline-nya jadikan nah, tonton lihat di sini, ini lumayan drop nih. Kalau misalkan ini bagus, teman-teman juga bisa lihat, "Loh, kenapa ya kok hook ini bagus?" Jadi teman-teman bisa dapetin referensi baru untuk kategori apapun. Di Meta juga sama, jadi teman-teman kalau misalkan di sini masukin sambel, teman-teman bisa lihat bahwa copywriting-nya itu kayak gimana, hook-nya kayak gimana, teman-teman bisa lihat semua. Jadi ini cara untuk teman-teman memperbanyak referensi. Selain itu, teman-teman bisa buat beberapa akun, ya. Jadi, saya nggak tahu teman-teman melakukan kayak saya atau enggak, jadi saya tuh punya di TikTok itu punya 4 akun, ya.
Satu akun saya, 1 akunnya ini upgraded, 2 itu akun dummy. Nah, akun dummy itu isinya bener-bener berbeda dengan akun personal saya. Jadi kalau akun personal saya, kalau teman-teman scrolling itu kebanyakan kayak orang nge-live Mobile Legends, terus ada kayak bahas teknologi, bahas marketing, digital marketing itu kebanyakan yang saya scrolling, karena saya minatnya di sana. Tapi kalau di akun yang lain itu beda. Jadi, ada akun yang lain itu isinya kayak tentang masakan, ya, terus ada tentang pokoknya hal yang beda gitu kan ya. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena bisa jadi teman-teman di sini misalkan teman-teman bahas tentang fashion, tapi ada satu hook tentang makanan yang bagus banget. Nah, itu teman-teman bisa ATM. Jadi teman-teman bisa dapetin referensi hook lain atau hook baru dari industri yang berbeda, nggak harus industri yang sama. Atau yang ketiga teman-teman bisa dengerin podcast ya. Jadi, ya podcast-podcast tentang topik yang teman-teman minati. Masih belum dapet ide lagi, teman-teman bisa gunakan AI ya. Jadi cara paling gampangnya adalah kamu buat satu hook dulu, terus kamu minta AI untuk explore ya. Misalkan ya, apa ya, misalkan, kita punya hook kayak gini, "Ini hook konten saya, oke, buatkan 10 hook lain dengan konteks informasi yang sama, tapi tolong benar-benar berbeda dari segi angle dan diksinya untuk hook yang baru." Oke? Jadi teman-teman kirim aja hook yang teman-teman mau, terus teman-teman minta AI untuk explore hook yang lain, gitu kan ya. Nah ini, ya teman-teman nanti bisa lihat ya, kalau misalkan nggak ada yang cocok, teman-teman bisa ambil, kalau nggak cocok minta aja dibuatin lagi, gitu. Jadi, dengan AI itu bisa sangat membantu teman-teman, dan yang ketiga, teman-teman bisa gunakan 5W1H ya. Jadi, hook itu kan sebenarnya ada teman-teman pakai aja kalimat pertanyaan, pernyataan, atau ajakan. Cuman selain itu teman-teman bisa menggunakan 5W1H. Jadi hook ini tentang apa, hook ini buat siapa, hook ini modus mana, kapan hook ini dibutuhkan mereka, mengapa hook ini penting, dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah mereka, ya. Misalkan kalau tentang kelas copywriting, hook-nya untuk buat kelas copywriting isinya apaan sih? Woo, buat kamu yang ingin belajar copywriting. Where, kamu lagi scrolling TikTok, ya jadi mereka yang kita nargetin mereka di TikTok. When, hari ini kamu kesulitan bikin hook, kamu wajib gabung kelas copywriting. Why, jika alasan kenapa kamu harus gabung kelas copywriting, dan how, simak bagaimana pria ini mengatasi kebutuhan untuk mencari ide hook, ya. Jadi itu beberapa cara yang bisa kamu pakai agar kamu bisa mendapatkan ide hook yang menarik. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu buat teman-teman mencari inspirasi ide hook. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen, dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital strategy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang